Ada orang yang terkadang diuji dengan anaknya, satu. Betul, itu ujian. Tapi ketika dia diuji dengan anak, bukankah dia juga mendapatkan nikmat yang banyak? Dia mendapatkan nikmat dari suaminya baik, mendapatkan nikmat dari anak-anak yang lain yang juga baik, mendapatkan nikmat mungkin bapak dan ibunya dalam kondisi juga baik, tidak pernah memusuhi dia. Artinya ujian anak satu tidak sebanding dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada hidupnya. Cuma kadang-kadang setan itu membuat kita hanya berkonsentrasi pada ujian itu dan melupakan besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena setan itu selalu menarik manusia supaya manusia itu amnesia terhadap nikmat yang Allah berikan. Karena setan tahu kalau manusia itu sudah lupa dengan nikmat yang Allah berikan, maka manusia itu akan cenderung lalai untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Kita lihat juga dalam konteks yang lebih dekat pada kehidupan nyata kita hari ini. Bukankah kita hari ini mendapatkan pandemi? Betul, mendapatkan pandemi. Pandemi kita sudah berlalu hampir 5 bulan dengan kondisi yang juga tidak menurun orang-orang yang terkena corona. Bahkan ketika sudah dibuka new normal pun jumlah penderita corona pun dalam beberapa waktu sempat naik dan mencapai rekor-rekor yang belum pernah ditemui dan belum pernah dicapai sebelumnya penderitanya. Dan di antara efek pandemi selama 5 bulan ini kita mendapati kondisi susah, neraca ekonomi turun, lalu kita menjumpai pemasukan juga berkurang banyak. Sedikit banyak orang itu mengatakan berkurang sampai 60%, 70% pendapatan yang dia dapatkan. Betul, memang pandemi ini menjadikan kita terbatas, tidak bisa keluar, mendapatkan pemasukan kita turun drastis sampai 70%, lalu mendapatkan berbagai macam keterbatasan. Betul, saya juga tidak mengingkari, itu memang terjadi. Tapi kalau kita mau jujur melihat, bukankah ketika kita sebelum mendapatkan pandemi ini, sebelum 5 bulan yang terakhir, yaitu sebelum bulan Januari atau Februari, bukankah sebelumnya kita diberikan kenikmatan pergi kemana-mana? Tanpa ada rasa khawatir dan tanpa rasa takut. Sebelum corona datang, bukankah kita kemana-mana juga kita bisa melaksanakan dengan mudah? Dan kita tidak pernah merasa ketakutan ketika pergi kemana-mana. Allah baru membatasi 5 bulan. Ketika akhirnya kita tidak bisa berinteraksi dan keluar secara bebas. Tapi bukankah ada ratusan purnama, bukankah ada ratusan bulan yang sudah kita lewati tanpa kita rasa takut kemanapun kita pergi. 5 bulan tidak sebanding dengan ratusan purnama yang sudah pernah kita lewati ketika pergi tanpa batas. Memang betul pemasukan kita turun sampai 70%. Tapi sebelum turun 70%, bukankah Allah sudah memberikan banyak hal yang dulunya kita tidak pernah kita dapatkan. Sebelum turun 70%, kita dulunya tidak punya mobil, kita punya mobil. Dulunya kita tidak punya rumah, kita sekarang punya rumah. Dulunya tidak bisa ngontrak rumah, sekarang bisa ngontrak rumah. Dulunya kita tidak bisa begini, dulunya tidak bisa begini. Kemudian Allah sudah mampukan kita untuk mendapatkan itu sebelum pandemi 5 bulan itu datang. Kalau kita mau jujur, nikmat yang Allah berikan itu kepada kehidupan kita sangatlah besar sekali. Tapi karena saking banyaknya kenikmatan yang datang, menjadikan kita tumpul sensitivitas bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada hati kita itu sudah terlalu banyak. Karena orang yang mampu untuk menghitung nikmat Allah yang tidak terbatas itu hanyalah mereka yang hamba-hamba yang Allah ridhoi hatinya dan jiwanya. Makanya kalau manusia tidak berusaha, maka dia itu betul sebagaimana yang Allah sampaikan, wa innal insana lirabbihi lakanut. Manusia itu memang betul-betul terhadap Rabbnya itu mereka itu mengingkari. Mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada mereka begitu banyak. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Perhatikan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu merupakan salah satu tipe manusia yang betul-betul mampu menghitung nikmat yang Allah berikan, sehingga ketika dia mampu menghitung nikmat yang Allah berikan, ketika ujian itu datang kepadanya, walaupun berat ujian itu, mampu disikapi dengan kelapangan ujian itu karena dia mengingat nikmat yang Allah berikan begitu besar pada hidupnya. Mana buktinya, Ustaz? Oke, kita datangkan buktinya. Bukankah Nabi Ayub ketika dia sakit sudah tidak lagi muda? Kapan Nabi Ayub itu sakit? Ketika usianya 70 tahun. Sudah berusia senja, sudah tidak lagi muda, tidak lagi fit. Ketika dia menderita penyakit usia 70 tahun,
Lalu dengan penyakit yang tidak pernah Allah turunkan kepada manusia dan kepada kaum sebelum Nabi Ayub. Sebelum Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tetap sabar gitu. Bahkan kalau kita membaca sebagaimana yang sering saya sampaikan, sesungguhnya penyakit yang menimpa kepada Nabi Ayub itu menjadikan tatasaqat luhumu Ayub. Sesungguhnya daging-dagingnya Nabi Ayub itu berjatuhan. Saking parahnya penyakit ketika menggerogoti tubuhnya Nabi Ayub. Tapi yang istimewa, Nabi Ayub tidak pernah merintih dan Nabi Ayub tidak pernah meminta untuk disembuhkan ketika awal-awal menderita penyakit itu. Sampai istrinya berkomentar, curhat kepada suaminya, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Perhatikan jawaban Nabi Ayub, bagaimana kita melihat kekuatan hatinya Nabi Ayub selalu ingat kepada besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nabi Ayub lalu berkata kepada istrinya, bukankah aku sudah disehatkan oleh Allah selama 70 tahun? Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersabar 70 tahun sisanya pada sisa usiaku, kalaupun Allah memberikan sakit ini selama 70 tahun? Pernyataan inilah yang menjadikan akhirnya Nabi Ayub itu Masya Allah, beliau mampu memaknai setiap ujian yang Allah berikan kepadanya dengan kelapangan hati, tanpa menghilangkan rasa kesabaran, tanpa menghilangkan rasa kesyukuran. Karena salah satu keistimewaan orang yang beriman, identitas orang yang beriman itu selalu mampu menghitung besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan Nabi Ayub mampu untuk itu. Makanya kalau ada orang ketika dia tidak mampu untuk menghitung kembali nikmat yang Allah berikan kepada hidupnya begitu banyak dan begitu tidak terhingga ketika Allah memberikan nikmat kepada setiap manusia. Karena Allah sudah mensifati dirinya dengan kata Rahman, Allah sudah mensifati dirinya dengan Ar-Rahim. Orang yang sudah lupa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya pasti sasak dadanya dan pasti dia akan menyalahkan takdir. Dan pasti ujung ketika menyalahkan takdir, menyalahkan Sang Khalik atas ujian dan atas episode yang terjadi pada hidupnya. Apa yang terjadi? Frustasi, depresi, dan bisa jadi berakhir dengan mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri. Nah, itu yang kita khawatirkan. Padahal nikmat itu terus Allah berikan pada kehidupan kita. Bahkan maaf ya, kalau kita kemudian mengkorelasikan, bahkan ketika kita di kamar mandi pun, kita itu sebenarnya pun mendapatkan nikmat dari Allah. Makanya ucapan manusia ketika mereka keluar dari kamar mandi itu apa? Ucapan manusia ketika keluar dari kamar mandi, ucapannya itu adalah Ghufranaka. Mungkin kita agak sedikit bingung, kenapa ketika keluar kamar mandi membaca Ghufranaka? Artinya Ghufranaka itu astagfirullah, saya memohon ampunanmu ya Allah. Kita kan bertanya-tanya, kenapa kita harus memohon ampun ketika kita habis buang air atau buang air kecil ataupun buang air besar? Kenapa harus membaca Ghufranaka? Kok kelihatannya tidak ada korelasinya? Padahal kalau kita mau masuk kamar mandi, apa doanya kita? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau kita akan masuk kamar mandi, kita membaca, ya Allah, aku berlindung diri dari setan jantan dan setan betina. Itu relate banget. Itu memang pas kalau kita akan memasuki kamar mandi membaca doa, aku memohon diri dari setan dan jantan dan aku memohon diri dari memohon perlindungan dari setan betina. Pas, karena memang kamar mandi itu merupakan tempat yang paling disenangi oleh setan jantan dan setan betina. Pas itu. Artinya akal kita bisa menerima. Tapi kalau kita keluar kamar mandi, kenapa kita membaca Ghufranaka? Apa hubungannya kamar mandi dan apa yang kita lakukan ketika di kamar mandi sampai kita keluar kamar mandi membaca Ghufranaka? Ternyata para ulama menjelaskan, karena sesungguhnya kenapa kita keluar kamar mandi membaca Ghufranaka? Karena sesungguhnya kita ketika buang air besar atau buang air kecil, kita ini sering tidak sadar bahwasanya aktivitas membuang air besar dan aktivitas membuang air kecil tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah mampu dilakukan. Kecuali karena nikmat yang Allah berikan, barulah apa yang kita sentor di flush itu, apa yang kita sentor di WC itu, apa yang kita bersihkan di kamar mandi itu, tidak akan pernah keluar kotoran itu, kecuali nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Karena manusia suka lupa bahwasanya kotoran yang baru saja dia keluarkan, kencing yang baru dia keluarkan itu merupakan nikmat dari Allah. Makanya ketika keluar dia membaca ghufranaka, ya Allah ampuni kami. Ampuni kami ya Allah ketika kami lupa bahwasanya kotoran yang baru kami sentor, kencing yang baru kami siram, ternyata itu pun tidak akan terjadi kecuali karena nikmat-Mu. Jadi nikmat Allah itu betul-betul sempurna. Makanya sampai Allah ulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang kamu dustakan kembali. Nikmatnya itu banyak. Dan manusia itu cenderung melupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi manusia itu cenderung melupakan kenikmatan itu ketika dia diuji. Akhirnya dia lupa nikmat yang Allah berikan sudah begitu banyak. Dan Allah pun ketika memberikan ujian, tidaklah memberikan ujian bukan untuk mendolimi kita. Kalaupun memberikan ujian pun juga merupakan bagian dari nikmat itu. Masya Allah. Jadi Allah itu memberikan nikmat yang banyak, yang jumlahnya sebagaimana samudra yang tidak ada tepinya, dan Allah memberikan ujian yang hanya seujung kuku. Ujian pun sebenarnya itu merupakan bagian dari nikmat yang akan dia panen buah manisnya di akhirat ketika dia melewati ujian sesuai dengan keridhaan Allah. Bukankah ada orang yang diberikan ujian oleh Allah supaya dia lebih dekat dengan Allah? Bukankah ada orang yang diberikan ujian oleh Allah supaya dia lebih merintih kepada Allah? Bukankah ada orang yang diberikan ujian supaya dia dihindarkan dari berbagai macam maksiat dan berbagai macam penyimpangan ketika dia diberikan nikmat tetapi justru melalaikan? Bahkan fungsi dari ujian pun sebenarnya itu merupakan bagian dari kenikmatan yang akan dia tunai dan akan dia petik dalam kehidupan di akhirat. Jadi nikmat dan ujian itu semuanya ternyata sama. Ujian pun merupakan bagian dari nikmat. Kalau kemudian disikapi dengan sikap keridhaan, karena ujian itu tidak Allah berikan kecuali Allah itu ingin di balik satu ujian itu ada kebaikan yang besar bagi mereka yang meresponnya dengan hikmah. Ya, Masya Allah ya. Jadi kebaikan Allah itu tidak perlu kita pertanyakan mana nikmat yang kita dustakan itu mana lagi. Tidak ada yang kita dustakan. Makanya manusia itu dikatakan wa innal insana lirabbihi lakanut. Apakah ini bicara kepada setiap orang? Iya, bicara kepada setiap orang yang tidak dijaga dengan iman, tidak dibimbing dengan petunjuk ilmu. Akhirnya ketika manusia itu tidak dibimbing dengan keimanan dan tidak mendapatkan petunjuk ilmu, dia akan menjadi orang yang lakanut. Lakanut itu akan selalu mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya, padahal Allah itu paling tidak suka ketika kenikmatan itu diingkari oleh manusia.